Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik ya Allah ya Allah ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istiqaqi nu'til kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hadi minad dhalal wa ala alihi ashabihi alladhi khalasat lahumul a'mal wa shafat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Benar para ustaz, para guru, hadirin sekalian, jamaah majlis taklim malam Rabu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan maqalah berikutnya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Idzal tabasa 'alaika amrani fandur asqalahuma 'ala an-nafsi. Fandur asqalahuma 'ala an-nafsi fattabi'hu fa innahu la yadkhulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabasa 'alaika amrani, ketika rancu samar untukmu dua perkara. Fandur asqalahuma 'alan nafsi, maka lihatlah yang paling berat di antara keduanya untuk dirimu, untuk nafsumu. Fattabi'hu, lalu ikutilah asqalahuma, ikutilah yang paling sulit. Fa innahu la yasqulu 'alaiha, karena sesungguhnya tidaklah berat untuk hawa nafsu illa ma kana haqqan, kecuali sesuatu yang hak, benar. Kalau ada kerancuan atau sesuatu yang sifatnya samar, nggak jelas nih mau yang mana nih, mau yang A apa yang B. Kalau ada sesuatu yang sifatnya samar, rancu, tidak jelas, maka pilihlah yang paling sulit, yang paling berat dilakukan oleh hawa nafsu. Artinya yang hawa nafsu kita pasti sulit melakukannya. Kalau wajib sama haram, ya itu mah udah pasti, udah bukan rancu. Itu udah bukan sesuatu yang samar. Kalau antara makruh dengan sunnah, pasti itu udah bukan samar, udah jelas, pilih yang sunnah. Tapi kalau iltibas di sini samar antara wajib dengan wajib, maka pilihlah yang paling berat untuk hawa nafsu kita. Antara sunnah dengan sunnah, dua-duanya sunnah, pilihlah yang paling berat antara keduanya, yang paling berat untuk hawa nafsu kita. Sedekah sunnah, sedekah sama janda kembang. Nah, satu lagi sedekah sama jongkok, pilih mana? Nah, itu pilihan hawa nafsu tuh. Nah, maka pilihnya harusnya yang paling berat. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Itu hawa nafsu, karena sesungguhnya yang berat untuk hawa nafsu itu sungguhnya yang benar. Jadi kalau kata hawa nafsu itu aja yang janda kembang, ya sekalian ini menyelam minum air. Kalau hawa nafsu itu tinggalin. Terus pilih yang mana? Jompo aja, jompo udah. Sedekah sama yang jompo aja, udah karuan itu. Maka yang samar seperti ini, tolak ukurnya adalah hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita pengen banget, kalau hawa nafsu kita ambisi banget untuk pilih yang itu, hindarin. Pilih yang menurut hawa nafsu kita berat. Hada mizanun sahihun bi'tibari ghalibil anfus. Ini adalah timbangan atau tolak ukur yang benar untuk kebanyakan nafs, untuk kebanyakan orang. Li'annaha majbulatun, karena sungguhnya nafsu itu majbulatun, memang dicetak alal jahli wasyarahi, atas kebodohan dan juga keserakahan. Jadi kegemaran tertentu. Fasyanuha abadan innama huwa talabul hududi. Maka keadaannya nafsu selamanya innama huwa talabul hududi, hanyalah
Keadaannya itu tolabul hududhi, menuntut bagian, wal firaru, dan juga berlari minal huquqi, dari yang benar, kama taqaddama inda qaulihi, sebagaimana keterangan yang telah lalu pada perkataannya Ibnu Athaillah, yaitu haddun nafsi fil ma'siyati dhahirun jaliyun, bagiannya hawa nafsu dalam maksiat dhahirun jaliyun, jelas nyata, wa hadduha, dan bagiannya nafsu fit taati, dalam ketaatan, batinun khafiyun, itu suatu yang dalam dan samar. Ini makalah yang terdahulu yang pernah kita pelajari juga. Kalau dalam maksiat jelas, kalau bagian nafsu dalam maksiat itu jelas, hawa nafsu kita pengennya melakukan sesuatu yang haram-haram, itu hawa nafsu pasti itu. Hawa nafsu melakukan sesuatu yang menentang Allah, maksiat kategorinya, itu pasti jelas, itu bagian nafsu pengennya begitu ya. Nggak pengen sholat, orang waktunya puasa Ramadan nggak pengen puasa, itu mah udah jelas. Tapi kadangkala ada bagian nafsu atau ada ambisi nafsu yang di dalam ibadah. Ambisi nafsu yang ada di dalam ibadah ini samar, sangat samar. Ada orang ibadah, orang ngaji, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya supaya kelihatan lebih pintar, maka di situ ada hawa nafsu. Bagian hawa nafsu dalam ketaatan atau dalam ibadah itu sama, nggak kelihatan kadang-kadang, dan itu butuh ketelitian dan butuh perjuangan. Ini yang sebenarnya mujahadah, perjuangan yang sesungguhnya. Kalau berjuang menghindarkan, kalau berjuang untuk melawan keinginan nafsu dalam maksiat jelas. Nah, yang perlu perjuangan sungguh-sungguh ini melawan hawa nafsu dalam ibadah. Kadangkala dalam ibadah itu ada hawa nafsu juga. Ini yang ingin diuraikan oleh mu'allif, bahwa saat dalam ibadah kemudian ada satu yang samar, satu yang sifatnya rancu, maka kita harus hati-hati. Fa idza wajadal muridu bi nafsihi mailan wa khifatan, maka ketika menemukan seorang murid min nafsihi, dari dirinya, mailan wa khifatan, satu kecondongan, wa khifatan, dan juga satu keringanan, inda ba'dil amali, pada sisi sebagian perbuatan amal, dunal ba'di, tidak pada lainnya, ittahamaha, maka curiga, maka dia curiga, si murid curiga, akan nafs. Wataroka ma malat ilaihi, dan dia meninggalkan sesuatu malat yang condong, apa nafs, ilaihi, apa nafsu, ilaihi, kepadanya. Wa khaffa alaiha, wa khaffa, dan juga menjadi ringan, alaiha, wa khaffa, dan juga menjadi ringan, ma, sesuatu tadi, alaiha, atas nafsu. Wa amila, dan dia melakukan bimastaqalathu, dengan sesuatu istaqalathu, yang menganggap berat hawa nafsu akannya. Kalau seseorang di antara kita ini menemukan kecenderungan kayaknya enakan sedekah ke anu nih, gampang dan lebih mudah kayaknya, sedekah sama orang jauh, dan pasti akan viral. Kalau orang jauh pakai ada viral dan ada yang nyarin, kayaknya enakan ke sono nih, sedekah sama orang jauh dan bakal dikenal orang banyak dan bakal viral, daripada sedekah sama saudaranya sendiri. Sedekah bertahun-tahun sedekah mulu sama saudara, nggak maju, kata dia gitu, nggak maju, saudaranya dari dulu juga minta-minta mulu. Nah, di antara kedua ini, sedekah sama saudara dengan sedekah kepada orang jauh, ini kan sama-sama perbuatan baik. Kalau nafsu kita, hawa nafsu kita cenderung untuk sedekah kepada orang jauh dengan alasan bisa dikenal, bisa viral, maka itu harus dilawan, itu hawa nafsu. Terus pilih yang mana? Pilih sedekah sama saudara aja, walaupun nggak dikenal, walaupun nggak maju-maju, darah nggak maju-maju, pokoknya pilih yang menurut hawa nafsu kita berat banget rasanya, bertahun-tahun sedekah sama saudara gitu-gitu aja, nggak ada yang moto, nggak ada yang update di status, yang namanya saudara. Coba kalau sedekah di ini yayasan yang jauh gitu ya, nanti yayasan punya channel langsung diupload, kan kelihatan tuh kalau begitu.
yang begitu dihindari. Pilih yang berat, pilih yang hawa nafsu menganggap berat dan menganggap itu sesuatu yang tidak ada jaminannya atau tidak ada prospeknya ke depan. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang arif, mundu isyrina sanatan, sejak 20 tahun masa kana qalbi, tidaklah tenang hatiku ila nafsi, kepada hawa nafsuku, saatan, sesaat pun. Sukunul qalbi, adapun tenangnya hati ila nafsi, kepada hawa nafsu, huwa tiba'uhu, yaitu mengikutinya hati, lil akhfi, kepada yang lebih ringan, alaiha, untuk hawa nafsu, dunal afqali, bukan yang lebih berat. Wa huwa ma'dudun indahum min nifaqil qalbi. Wa huwa, dan sukunul qalbi, tenangnya hati itu, ma'dudun, dianggap, dibilang, indahum, menurut para sufi, menurut arifin, min nifaqil qalbi, dibilang atau dihitung sebagai kemunafikan hati. Waman baqiya alaihi syai'un, waman baqa alaihi syai'un, maka barang siapa yang masih ada atasnya syai'un, sesuatu, min da'wil hawa, dari ajakan-ajakan hawa nafsu, wa in qalla, meskipun sedikit, syai' la yu'manu alaihi min mithli hada, maka dia tidak dianggap aman. Siapa alaihi, dia, min mithli hada, dari semisal ini, semisal bisikan hawa nafsu. Fa khiffatul amali, maka ringannya perbuatan atau amal al nafsi, untuk hawa nafsu, innama takunu li ajli muwafaqati hawaha, hanyalah ada untuk alasan menuruti hawa nafsu. Wa hawaha, dan hawanya nafsu, keinginannya nafsu, la yamilu illa ilal batili, dia tidak akan condong kecuali kepada yang batil. Fa idza tabasa alaika amrani, maka ketika samar atas engkau dua perkara wajibani, yang sama-sama wajib, au mandubani, atau sama-sama sunnah, walam ta'lam, dan engkau tidak tahu, ayyuhuma aujabu, mana di antara keduanya yang lebih wajib, au afdalu, atau yang lebih utama, litaqaddumihi alal akhari, karena lebih utamanya atau lebih dulunya, ayyuhuma alal akhari, atas yang lain, fandur afqalahuma, maka lihatlah yang paling berat antara keduanya, ala nafsika, untuk dirimu, untuk hawa nafsumu, fa'mal, untuk nafsumu, fa'mal, maka lakukanlah, bihi, dengan afqalahuma. Sebagian arifin mengatakan bahwa saya nggak pernah hati saya itu tenang sesaat pun, selama berpuluh-puluh tahun saya nggak pernah hati saya merasa tenang menuruti hawa nafsu, nggak pernah. Tanda-tandanya hati kita nurut sama nafsu, tanda-tandanya kita milih sesuatu yang enak-enak buat kita. Karenanya saat ada dua perkara yang sama-sama wajib atau sama-sama sunnah, hati kita jangan nurutin nafsu, karena nafsu pasti ingin menuruti hawanya atau keinginannya. Saat ada dua perkara yang sama-sama wajib, ngajar sama-sama wajib. Yang satu ngajar di pondok, ya begitu-gitu aja. Yang satu lagi ngajar di TV. Ngajar di TV, ya udah jelas kontraknya setahun berapa. Nah ini di pondok ya boro-boro. Nah ngajar sama-sama wajib tuh. Nah maka pilih yang paling berat, karena sesungguhnya tidaklah kita melawan hawa nafsu kecuali untuk sesuatu yang benar. Dan sebaliknya, kalau kita menuruti hawa nafsu, maka sesungguhnya hawa nafsu pasti dia mengarahkan pada sesuatu yang batil. Contoh yang tadi, yang batil itu apa? Yang batil itu ya ria, atau materi, atau kemasyhuran, dan lain sebagainya. Yang milih ngajar di TV dibanding di pondok yang begini-gini aja misalnya. Ini contoh. Hawa nafsu jangan diturutin. Hati yang tenang pada hawa nafsu, menurut kaum arif, kalau hati kita nurutin hawa nafsu, itu termasuk orang yang hatinya jadi hati orang munafik, karena hatinya tidak melawan
hatinya tidak menentang keinginan nafsunya. Hati yang tidak menentang keinginan nafsunya, ini adalah hati munafik. Pilih yang paling berat untuk hawa nafsu kita. Wa inna ma qulna bi tibari ghalibil anfusi, dan kami hanyalah menyebutkan bi tibari ghalibil anfusi untuk atau dengan gambaran sebagian besar nafsu, sebagian besar orang, lianna nafsal mutmainnah, karena sesungguhnya nafsu mutmainnah la tusafu bil jahli wala bisyarahi, tidaklah disifati dengan kebodohan wala bisyarahi, dan juga tidak dengan keserakahan atau kedoyanan. Syarah itu doyan atau serakah. Faqad ya khifu al amalu, maka terkadang ringan al amalu alaiha, berbuat atau beramal alaiha untuk nafsul mutmainnah, wala yadullu, dan tidaklah menunjukkan apa dalika itu dia ringannya perbuatan tadi, tidak menunjukkan ala annahu batilun, bahwa sungguhnya itu batil. Fal yakun, maka hendaklah ada nadhurul abdi, pandangannya seorang hamba hina idin, pada saat ini, pada saat dia memilih, pada saat dia sampai nafsul mutmainnah, hendaklah dia memandang ila ma huwa aktsaru faidatan, kepada sesuatu yang lebih banyak faidahnya, wa a'dhamu maziyatan, dan lebih besar keistimewaannya. Fal yuqaddimhu, maka hendaklah dia mendahulukan ma huwa aktsar faidatan ala ghairihi, atas yang lainnya. Kebanyakan orang kalau melakukan dua, disuruh milih antara dua yang sama-sama wajib, kebanyakan orang itu pasti milih yang paling gampang. Kebanyakan orang antara jadi kiai di pondok dan jadi presiden yang justru dicaci maki sama orang banyak, padahal pondoknya pondok gede. Bukan pondok gede sini, bukan pondok besar, tapi milih untuk jadi presiden. Allah yarham Gus Dur. Gus Dur sebenarnya kalau di pondok aja di Tebu Ireng, bukan cuma santri, pejabat pada datang sono, tapi Gus Dur enggak, milih jadi presiden karena memang Indonesia membutuhkan itu, dan milih dicaci maki orang banyak daripada di pondok diam kemudian ngajar, orang-orang pada datang, atau milih begitu aja dan pasti pejabat-pejabat juga pada datang. Justru milih yang paling berat, mengemban tugasnya, yaitu tugas untuk memimpin Indonesia. Nah, antara dua-duanya ini sama-sama wajib, mimpin Indonesia juga wajib, mimpin pondok atau menjadi guru bangsa juga wajib. Andai Gus Dur milih untuk tetap jadi guru bangsa aja, nggak jadi presiden, itu berarti milih yang enak. Tapi beliau enggak, beliau milih justru yang berat untuk hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya kalau pengen mah ukuran Ustaz Fatullah gitu ya. Kalau pengen mah udah nggak usah presiden-presidenan dah, udah jadi kiai aja udah enak banget, jadi guru bangsa aja udah enak banget, diundang seminar kemana-mana ya habis, kan ketahuan gitu ya, ketahuan seminar di mana-mana, di kampus-kampus luar negeri udah ketahuan, daripada harus mimpin Indonesia. Pasti milih kebanyakan orang pasti milih yang lebih gampang. Nah, ini tidak berlaku, hukum kebanyakan ini tidak berlaku untuk nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, bukan nafsul lawamah, bukan nafsul ammarah. Saat dia menentukan keputusan untuk milih satu kewajiban misalnya, maka tidak bisa ikut kaidah ini. Bukan berarti nafsul mutmainnah atau orang yang punya jiwa mutmainnah ini berarti dia terjerumus kepada kebatilan, bukan. Kan orang yang jiwanya sudah tenang antara dua kewajiban misalnya, dia harus ngajarnya, yang satu ngajar ibu-ibu, nenek-nenek semua yang diajar, tapi yang satu ngajar
remaja, ngajar remaja. Kalau yang jiwanya sudah sampai tahap nafsul mutmainnah, ternyata dia milih yang remaja, ini tidak ikut hukum ini. Karena nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ini tidak bisa disifati dengan kebodohan dan juga dengan kegemaran atau keserakahan, kedoyanan. Jadi orang yang sudah sampai tahap nafsul mutmainnah, lalu dia milih ngajar yang remaja, ini nggak bisa ikut kaidah ini. Kadangkala ada orang yang milih yang lebih kelihatannya lebih mudah, tapi tidak bisa dihukumi bahwa dia itu kalah dengan hawa nafsu, nggak bisa. Ini untuk nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya ini sudah sampai pada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada nafsul lawamah, yang bawah sekali ada nafsul ammaratu bisu, yang narik atau lebih sering nyuruh kepada keburukan, maksiat aja. Itu namanya nafsul ammaratu bisu. Ninggalin kewajiban aja, kerjaannya itu nafsul ammaratu bisu. Ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ya dia masih maksiat juga, tapi sadar, tahu bahwa dia salah. Nafsul lawamah. Nah, naik lagi lebih tinggi lagi, namanya nafsul mutmainnah. Dalam setiap kita punya potensi untuk sampai nafsul mutmainnah dengan latihan-latihan, dengan riyadhah dan juga dengan istiqomah. Orang yang istiqomah ngajar misalnya, istiqomah ngaji, itu dengan keikhlasannya lillahi ta'ala, maka dia bisa sampai nafsul mutmainnah. Karena dia udah gak mikirin apa yang gue dapat, dia udah tidak mikirin apa yang akan dia raih. Berangkat aja, berangkat kayak orang kampung, pagi berangkat ke sawah, sore pulang. Ya mau sholat asarnya jam 4:30, kayak mau jam 4. Soalnya azan dia diri itu azan asar jam 4:30. Ya jam 4:30. Soalnya kalau nggak nunggu 4:30, orang-orang masih di sawah. Jadi yang azan dia, yang qomat dia, ya imamnya dia juga, nggak ada makmumnya. Jadi 4:30 azannya. Orang pagi atau orang tani itu pergi pagi pulang sore, udah dia nggak ngitung-ngitung dan dia nggak ngarep-ngarep ntar gimana panennya. Berangkat aja gitu, berangkat udah. Pokoknya berangkat. Nah, demikian juga istiqomahnya seseorang dalam ngajar atau ngaji misalnya, istiqomah seseorang dalam pekerjaannya dagang, terus begitu, yang penting lillahi ta'ala, itu juga bisa mengangkat nafsnya menjadi nafsul mutmainnah. Kalau sudah sampai nafsul mutmainnah, maka tidak ada hukum ini. Dia menentukan sesuatu, kelihatannya milih yang lebih gampang, maka itu bukan atas dasar pengen atau doyan sama pilihan itu, enggak. Karena sudah tertuntun, sudah terbimbing kalau nafsu mutmainnah. Ini kaidah yang tadi di atas, tolak ukur untuk yang lebih ringan jauhkanlah, tapi pilihlah yang lebih berat. Ini untuk tolak ukur nafsu pada umumnya. Tapi kalau nafsu mutmainnah tidak. Nah, nafsu mutmainnah sudah nggak condong kepada keserakahan atau kedoyanan-kedoyanan, udah nggak ada nafsu mutmainnah itu. Udah tenang. Kenapa disebut nafsu mutmainnah? Karena tenang. Dia nggak condong ke kiri, nggak condong ke kanan, nggak condong ke depan, nggak condong ke belakang. Udah tenang dia. Untuk melakukan hal ini nafsu mutmainnah, maka gampang-gampang saja dia. Kadang-kala milih yang berat, kadang-kala milih yang gampang atau ringan, dan itu sama buat dia, buat nafsu mutmainnah. Dia ngajar anak remaja ya sama, ngajar nenek-nenek sama, nggak ada kepengennya apa-apa, karena sudah an-nafsul mutmainnah. Mana tadi? Waqad dzakara Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu hikayatan ajibatan. Dan telah menuturkan Syekh Abu Thalib Al-Makki sebuah hikayat yang mengagumkan fi syarhin nafsi, dalam kedoyanan hawa nafsu, wa kauniha, dan keadaannya hawa nafsu la tamilu illa ilal batili, yang tidak condong kecuali kepada kebatilan. Qala, berkata Syekh Abu Thalib berkata,
Haddatsani ba'du ikhwani, memberikan cerita kepadaku sebagian saudaraku an ba'di hadhihi taifati, dari sebagian kelompok ini, maksudnya kelompok sufi, kelompok orang-orang yang al-murid, para murid, orang-orang yang sedang riyadhah. Qala, maka berkata ba'du ikhwani, qadima alaina, telah datang kepada kami ba'dul fuqara'i, sebagian fakir. Fashtaroina min jarin lana, maka kami membeli min jarin lana, dari tetangga kami, hamlan, satu anak kambing masywiyan yang sudah digoreng. Pada'aunahu, dan kami memanggil hu akan ba'dul fuqara, kami memanggil sebagian orang fakir itu, maksudnya seorang. Jadi kata-kata ba'dul fuqara itu bisa satu orang, cuma satu orang memang. Kami memanggil ba'dul fuqara ilaihi, kepada kepada anak kambing ini, maksudnya untuk makan. Fi jama'atin min ashabina, dalam sekelompok sahabat-sahabat kami. Falamma madda yadahu, maka ketika dia mengulurkan tangannya, si fakir mengulurkan tangannya, akhoda, maka dia mengambil lukmatan, satu suap, wa ja'alaha, dan dia menjadikan akan suapan itu fi fihi, di dalam mulutnya. Tsumma lafadhuha, kemudian dia melepehkan suapan tadi. Tsumma atazala, kemudian dia menyingkir. Faqala, dan berkata dia fakir tadi, kulu antum, makan aja kalian. Fa innahu qad arada li aridun, karena sungguhnya telah datang kepadaku kepadaku aridun, satu alasan atau satu yang baru. Ada ini nih, ada yang ini yang enggak serak di saya gitu aja. Dia cuma ngomong gitu doang. Mana ani, yang mencegahku, minal akli, dari makan. Fakulna, maka berkata kami, la naqulu illam takul, kami tidak makan illam takul, jika engkau enggak makan. Faqala, maka berkata fakir, antum a'lamu, kalian lebih tahu. Amma ana faghairu akilin, kalau saya mah enggak makan. Tuman sorofa, kemudian berpalinglah si fakir tadi, pergi. Qala, berkata ba'du ikhwani, sebagian saudara-saudara yang lagi cerita ini berkata, fakarihna an nakula dunahu, maka kami tidak suka makan tanpa dia. Fakulna, maka kami bilang, lau da'auna asyawwa fasalnahu, jika kita memanggil asyawwa, tukang masak kambing tadi, yang goreng kambing, fasalnahu, maka kita akan menanyakannya an asli hadal hamli, dari asal anak kambing ini. Fala'alla lahu sababan, maka barangkali ada baginya sababan makruhan, satu sebab yang tidak diinginkan. Fada'aunahu, lalu kami memanggil syawwa, memanggil tukang masak tadi, tukang goreng tadi. Falam nazal bihi nas'aluhu, maka kami terus menerus, tidak berubah itu maksudnya terus menerus dengan syawwa, dengan tukang masak tadi. Nas'aluhu, kami menanyakannya, anhu, tentang anak kambing yang dimasak. Hatta aqarra, sehingga dia berikrar, si syawwa, tukang masak tadi, menyatakan annahu, bahwa sungguhnya kana maitatan, bahwa sungguhnya anak kambing itu maitatan, bangkai. Wa anna nafsahu, dan sungguhnya dirinya tukang masak ini, syarahat ila baihi, dia sangat ingin ila baihi, untuk menjual anak kambing, hirson, karena sangat menginginkan, ala tamanihi, atas harganya. Fasyawwahu, maka dia menggoreng anak kambing. Wa afaqa annakum, wa afaqa, dan kebetulan pas banget, annakum, sungguhnya kalian ishtaroitumuhu, kalian membeli anak kambing tadi. Qala, maka berkata ba'du ikhwan, faromainahu lil kilab, maka kami lemparkan kambing guling itu, kambing goreng tadi, lil kilabi, untuk anjing-anjing. Qala, berkata tsumma inni, ba'du ikhwani, tsumma inni, kemudian aku bertemu ar-rajula, akan laki-laki fakir tadi, ba'da waktin, setelah satu waktu. Fasaltuhu, aku menanyakan kepadanya, li ayyi ma'nan, karena makna apa, karena sebab apa, tarokta aklahu, engkau meninggalkan makan kambing, wa bi ayyi aridin, dan sebab satu yang datang apa. Faqala, maka berkata rajul fakir,
Ukhbiruka, aku mengabarkan kepadamu masyarahat nafsi, sesuatu yang doyan atau yang demen sekali nafsuku ila ta'amin, kepada makanan mundu ishrina, sejak 20 tahun, ishrina sanatan, sejak 20 tahun, liriyadoti, karena riyadhah, allati rayyatuha, yang aku melatih ha akan nafsu, biha dengan allati, dengan riyadhah. Falamma qadimtum Allah, atau falamma qaddamtum, maka ketika kalian menyajikan ilayya kepadaku, hada akan ini, kambing ini, syarahat nafsi, maka demen doyan banget nafsi diriku, ilaihi, kepadanya, kepada kambing, syarahan, dengan satu hasrat atau dengan satu kedemenan, ma'ahadtuhu qablu, yang aku tidak pernah melihatnya qablu, sebelumnya, qabla dzalika, sebelum itu. Fa'alimtu anna fi ta'ami illatan, maka aku sadar, aku yakin bahwa di makanan itu pasti ada cacat. Fakarihtu aklahu, maka aku tidak mau aklahu, makannya, li ajli syiddati syarahin nafsi, karena alasan sangat doyannya atau sangat inginnya nafsu, syarahin nafsi, sangat inginnya nafsu atau sangat hasratnya nafsuku ilaihi, kepadanya. Qala, berkata Syekhul Abu Thalib radhiyallahu an, ini komentar Syekh Abu Thalib, fandur, maka lihatlah rahimakallah, kaifat tafaqo, bagaimana keduanya pas atau bersamaan, fi syarahin nafsi, dalam keinginan atau hasratnya hawa nafsu, ala qissatin wahidatin, dalam satu kisah yang sama. Tsummakhtalafa, kemudian keduanya berlainan, bitaufiqi wal khadlan, dengan bimbingan dan juga dengan kerendahan. Fa'usima al-alimu bil wara'i, maka dilindungilah orang yang alim bil wara'i, dengan wara' wal muhasabati, dan muhasabah. Wa turikal jahilu, dan ditinggalkan al jahilu, orang bodoh, ma'asyarahin nafsi, dengan kedoyanan nafsunya, bil hirsi, sebab keserakahan, bil hirsi, sebab keserakahan, wa tarakil muraqabati, dan meninggalkan muraqabah atau hati-hati. Muraqabah itu diawasi, meninggalkan pengawasan. Akni, yang aku maksud, al-bai'a, orang yang menjual, lil hamli, kambing tadi. Wa usima al-akhiruna, dan dilindungilah al-akhiruna, orang-orang lain, bitaufiqi, karena bimbingan, bi husnil adabi, dengan sebaik-baiknya adab. Wa huwa qam'u syarahin nafsi, dan itu adalah mengekang kedoyanan nafsu, anil akli, dari makan, ba'da sahibihim, setelah sahabat mereka. Tsumma tadarakal bai'u, kemudian menyusul al-bai', orang yang menjual, ba'da wuqu'ihi, setelah terjadinya atau setelah datangnya bai', bisidqil mushtari, dengan kebenarannya orang yang membeli, wa husni niyatihi, dan kebaikannya, dan kebaikan atau bagusnya niat si mushtari. Ini kisah lucu dan cakep. Orang miskin begitu disuguhin makanan, kambing udah digoreng, udah masuk disuap, tapi berasa dilepeh lagi. Dan alasannya bukan apa-apa, alasannya bukan karena dia tahu bahwa ini kambing mati. Ternyata setelah dicari oleh orang yang menyuguhkan juga orang-orang sufi, murid-murid sufi yang memang sedang riyadhah, sengaja manggil orang fakir itu, manggil orang fakir yang terkenal keutamaannya lah. Orang fakir ini nggak mau makan, udah nyuap, udah sampai mulut tapi dilepehin. Bukan karena tahu keadaan kambing itu, bukan. Nah, kemudian para murid yang memanggil atau mengundang fakir ini, dia mencoba cari tahu, kenapa? Nah, kalian aja makan, saya nggak makan dah, kalian makan aja. Emang apa? Ya nggak serak aja, nggak serak. Udah pada makan dah. Nggak, kami nggak mau makan kalau Tuhan nggak makan. Ya udah. Ya saya pulang dulu ya. Pulang akhirnya tuh saudara. Cari tahu nih murid-murid ini, nggak ada yang makan, karena nggak mau makan kecuali barang sama ini, sama fakir yang utama ini, orang fakir yang memang mereka undang. Nggak belum dimakan itu kami. Dicari tahu. Udah, panggil tuh yang masak. Dipanggil yang masak. Ini kambing dari mana?
Mati, kambing mati ini. Ini kambing mati. Saya pengen buang, sayang. Matinya belum lama bang, baru baru berapa jam emang dia mati begitu aja. Sayang, dagingnya juga masih segar. Sayang kalau dibuang, maka saya goreng. Kebetulan abang pengen beli juga, saya gorengin. Nah, jangan begitulah kalau jualan mah. Kalau usaha jangan gitu. Ya habis gimana lagi? Saya butuh uang juga. Saman tuh butuh uang, saya butuh uang juga, makanya saya jual ini kambing ini. Nah kebetulan abang mau beli juga. Iya, soalnya ini buat tamu nggak mau makan. Tamunya itu tamu kami nggak mau makan kambing yang dijual, pantesan dia nggak mau makan. Nah, soalnya ini mati, bukan kambing sembelihan, kambing mati begitu aja. Nah, yang ingin disampaikan di sini, kita lihat dari komentar Syekh Abu Thalib Al-Makki. Komentar Syekh Abu Thalib Al-Makki. Ketika ditanya, sebelum komentar begini, ketika ditanya orang fakir yang tadi diundang, kenapa Tuhan kok nggak mau makan? Enggak sih, jawabannya bukan saya tahu itu kambing bangkai, bukan. Kenapa Tuhan nggak mau makan? Saya nggak tahu. Begitu melihat kambing yang saudara suguhkan, hati saya pengen banget. Nah kalau ada kepengenan banget kayak begini nih, hati saya narik kuat, ini nggak beres nih. Berarti ada satu yang salah, makanya saya mendingan nggak usah makan. Kalau hati saya pengen banget, hati saya benar-benar hasrat, pengen banget ngambil kambing itu, makan kambing itu, pasti ada yang nggak beres. Maka saya lepehin, nggak jadi. Karena saya nggak pernah nurutin hati saya, untuk nurut hawa nafsu. Ini hati saya lagi ditarik-tarik waktu saudara semua nyuguhin, hati saya ditarik-tarik hawa nafsu, pengen banget makan itu. Karena saya yakin kalau udah ditarik-tarik sama hawa nafsu gini ada yang nggak beres, akhirnya saya lepehin lagi. Oh begitu Tuhan alasannya? Iya begitu. Emang apa? Kambing bangkai itu. Nah kata Syekh Abu Thalib Al-Makki, perhatikan bagaimana karena seseorang fakir tadi, seseorang ini benar-benar menjaga dirinya dari keinginan atau dari ambisi nafsu, dari kedoyanan nafsu. Bagaimana seseorang menjaga dirinya dari kedoyan nafsu, ini bisa Allah jaga. Bisa Allah jaga. Satu, dan bersesuaian juga bagaimana para murid yang ngundang ini karena baik adabnya, Allah jaga juga. Itu murid akhirnya nggak makan. Soalnya nggak mau makan kalau orang fakir ini nggak makan juga. Karena baik adabnya, Allah jaga juga. Akhirnya nggak makan juga. Kan dilempar, faromaina ilal kilab, dikasih ke anjing kan akhirnya. Nggak makan juga. Karena baik adabnya kepada tamu, baik adabnya kepada orang yang diundang, akhirnya Allah jaga juga. Jadi ada yang dijaga karena warohnya, dijaga karena dia benar-benar hati-hati, wirai, dia nggak pernah nurutin kedoyanan nafsu. Ada yang dijaga karena baik adabnya. Satu lagi, dijaga juga penjualnya. Ini penjual nggak makan juga, orang dia tahu bangke, emang dia biang keroknya kan, dia tahu nggak makan juga dia nggak makan juga. Bagaimana penjual ini Allah jaga juga dari makan bangkai atau makan barang yang haram. Bukan karena adab, bukan juga karena dia melawan hawa nafsunya, bukan, tapi karena kejujurannya. Dia jujur, iya Tuhan tuh bangke, dia jujur. Karena kejujurannya, ini pedagang ini juga Allah jaga kejujuran dan juga sidqil mushtari, karena kejujuran dan juga karena kebaikan orang yang beli. Karena orang yang beli bukan orang sembarangan. Orang yang beli ini jamaah pengajian atau jamaah para murid yang pengen mengundang orang fakir ini. Bagaimana secara sekaligus ya, dalam satu peristiwa Allah melindungi beberapa pihak. Melindungi si fakir karena dia tidak menuruti hawa nafsunya, melindungi orang-orang yang mengundang karena dia menjaga adabnya, dan juga melindungi tukang masak ini.
dia juga nggak makan karena kebaikan orang-orang yang beli ini. Demikian kita juga sebagai timbangan atau tolak ukur dalam ya keseharian kita. Kalau ada dua wajib dengan wajib, pilih yang berat. Kalau ada dua sunnah dengan sunnah, maka pilih yang berat buat hawa nafsu kita. Nanti kalau sudah sampai pada an-nafsul mutmainnah, kita udah nggak ada pamrih, udah nggak mempertimbangkan apapun dalam melakukan perbuatan, silakan pilih. Karena sejatinya kalau sudah sampai nafsul mutmainnah, itu pasti nggak akan beda antara milih yang ringan dengan yang berat, nggak akan beda, sama aja pilihannya. Kalau sudah sampai jiwa yang tenang atau nafsu mutmainnah. Ini salah satu timbangan atau barometer. Jadi barometernya nafsu pengen nggak? Kalau nafsu pengen, kalau nafsu ambisi banget tinggalin. Nah pilih yang lain, pilih yang hawa nafsu kira-kira berat. Baik itu antara dua sunnah atau antara dua wajib. Tapi kalau antara yang jelas-jelas ya, antara haram dengan wajib, jangan. Itu mah udah bukan iltibas. Kalau itu mah udah jelas, itu mah bukan iltibas. Ini kan lagi dibahas iltibas antara sholat subuh sama tidur. Iltibas nggak tuh? Enggak, itu udah jelas. Udah jelas itu ya. Antara sholat subuh sendiri sama sholat subuh di masjid. Nah, itu tuh pilih yang mana? Kira-kira beratan yang mana sudah buat hawa nafsu? Pilih itu, pilih yang di masjid. Sama-sama. Nah, intaha. Wa thumma mizanun akharu asahhu aktaru tahqiqan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.